Pemirsa, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Rahayu Saraswati mengundurkan diri sebagai anggota DPR RI. Mengusulkan kepada pemerintah untuk dapat menegosiasi. Rahayu menyampaikan permohonan maaf dan juga terima kasih pemirsa atas dukungan yang telah diberikan oleh konstituen di daerah pemilihan Jakarta Utara, Jakarta Barat hingga Kepulauan Seribu. Dirinya mengungkap alasannya memutuskan mundur dari DPR. Ia menyebut keputusan ini terkait dengan pernyataannya dalam podcast pada Februari 2025 lalu yang dipotong dan diviralkan pada Agustus lalu. Mulai dari kira-kira 2 minggu sebelum 17 Agustus, ada pernyataan saya dari sebuah podcast yang ditayangkan di YouTube pada tanggal 28 Februari 2025 atau 6 bulan yang lalu, yang dijadikan bahan untuk menyakiti hati rakyat. Podcast itu adalah on the record di Antara TV Indonesia dan berjudul Rahayu Saraswati Kupas Isu Perempuan hingga Kolaborasi Ekonomi Kreatif. Saya berbicara dengan pembawa acara selama 42 menit lebih tentang berbagai isu. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui apa saja yang saya sampaikan secara menyeluruh, silahkan menonton agar mendapatkan konteks dari apa yang saya sampaikan. Kesalahan sepenuhnya ada di saya. Oleh sebab itu, melalui pesan ini, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ucapan dan kesalahan saya. Dengan ini, saya menyatakan pengunduran diri saya sebagai anggota DPR RI kepada fraksi Partai Gerindra. Pemirsa, sejumlah nama muncul dalam bursa calon Menteri Pemuda dan Olahraga yang saat ini masih kosong. Nama tersebut mulai dari Raffi Ahmad hingga pembalap internasional Moreno Suprapto. Siapa pengganti Dito Aryo Tejo untuk menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga masih menjadi misteri. Namun sejumlah nama muncul untuk mengisi kekosongan Menpora di Kabinet Merah Putih. Yang pertama ada Raffi Ahmad. Saat ini Raffi menjabat sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Selain itu, Raffi sebagai pemilik klub Rans Nusantara. Calon Menpora lain yakni berasal dari Partai Golkar, Putri Komarudin. Saat ini Putri merupakan anggota Komisi 11 DPR RI. Nama Wamenpora Taufik Hidayat juga masuk dalam bursa calon Menpora baru. Taufik Hidayat ini merupakan legenda bulu tangkis Indonesia. Selain Taufik, ada nama Moreno Suprapto. Pebalap internasional ini sekarang berada di Komisi 11 DPR RI. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Menpora belum dilantik karena berada di luar kota dan akan mengikuti jadwal pelantikan berikutnya. Berkenaan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, jadi pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga kebetulan posisi sedang di luar kota sehingga tidak bisa mengikuti pelantikan pada sore hari ini. Akan dijadwalkan kembali di prosesi pelantikan yang berikutnya. Pada 8 September lalu, Presiden Prabowo telah melantik menteri baru. Namun Menpora dan Menko Polkam masih kosong. Untuk isi kekosongan, Presiden Prabowo menunjuk Safri Syamsuddin sebagai Menko Bidang Politik dan Keamanan ad interim. Pemirsa, usai rapat perdana dengan Komisi 11 DPR RI, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sampai ke Istana Kepresidenan Jakarta untuk menemui Presiden Prabowo Subianto. Ia mengaku akan melaporkan perubahan anggaran tahun 2026 usai rapat kerja di DPR. Kan ini tadi DPR kan ngomongin anggaran, ada berapa yang mesti dilaporin ke Presiden. Salah satunya apa yang mau dilaporin?
Kan diskusi dengan DPR kan pasti ada perubahan anggaran. Itu yang kita ajukan dan kita akan laporkan ke Presiden seperti apa hasil diskusi dengan DPR. Itu. Jadi angkanya belum resmi karena masih didiskusikan juga dengan Pak Presiden. Terus anggaran apa, Pak? Pemirsa, putra Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa jadi sorotan. Di akun media sosialnya ia menulis jika ayahnya berhasil lengserkan agen CIA yang menyamar sebagai menteri. Dan publik menduga unggahan putra menteri ini tengah menyindir Sri Mulyani. Belum sepekan menjabat sebagai Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini gara-gara cuitan sang anak Yudo Sadewa. Di akun media sosial pribadinya, Yudo Sadewa menulis jika ayahnya berhasil melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar menjadi menteri. Entah siapa agen CIA yang dimaksud. Walaupun tidak spesifik menulis nama menteri, publik menduga menteri yang dimaksud Yudo adalah Sri Mulyani. Sontak cuitan anak menteri ini viral dan menuai kontroversi. Tak lama Yudo Sadewa memberikan klarifikasi. Ia mengatakan jika postingan di media sosial hanya bercanda. Ini gak tau kenapa kok gue viral ya. Yang bilang itu sebenarnya gak beneran ya. Bu Sri Mulyani bukan agen CIA atau IMF ya. Itu gue hanya bercanda sama temen gue. Yudo juga menepis anggapan warganet jika postingan itu ditujukan untuk Sri Mulyani. Tapi aku klarifikasi nih, itu tidak benar. Itu hanya jokes yang diberikan kepada teman-teman aku terhadap Ternak Mulyono lah. Gue bilang agen CIA ya, Ternak Mulyono. Nah, setelah unggahan Yudo Sadewa viral, tak lama Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan klarifikasi. Menurutnya anaknya masih kecil dan belum paham apa-apa. Dia nggak ngerti, masih kecil dan sudah larang atau sudah tidak main Instagram lagi. Jadi anak kecil nggak ngerti apa-apa, itu aja ya. Iya. Sudah menyampaikan Pak pesan personal dari Pak Menko mungkin ke putra. Sudah. Kan udah nggak ada lagi, di take down semuanya di Instagram juga. Unggahan Yudo Sadewa kini telah dihapus. Ia pun sudah menyampaikan permintaan maaf. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita kini ke informasi lainnya dari dalam negeri. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tak akan bergaya seperti koboi lagi. Hal itu ia sampaikan di rapat perdana bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa berjanji tidak akan bergaya koboi. Hal itu ia sampaikan di hadapan anggota DPR saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11 DPR. Saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 11, ia berjanji akan berpegang pada pidato yang telah disiapkan oleh stafnya. Termasuk pemaparan tentang kebijakan keuangan yang ia sampaikan, semua sesuai dengan bahan yang telah disiapkan stafnya. Kalau waktu ketua LP saya katanya ngomongnya kayak agak koboi, sekarang nggak boleh saya baru merasakan dampaknya, rupanya beda. Jadi sekarang saya akan stick ke pidato yang sudah disiapkan oleh staf saya di sini, Pak. Jadi nggak ada session bebas lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Sebelumnya, Purbaya jadi sorotan akibat berbagai pernyataannya yang menuai kontroversi. Tidak hanya itu, gaya komunikasi Purbaya juga dinilai seperti koboi. Meski demikian, ia telah meminta maaf dan berjanji akan memperbaikinya. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.